Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Sambil kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita di tempat ini. Haleluya. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Kita lanjutkan untuk Pentakosta yang ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorak sekali lagi, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum duduk, tos kanan kiri, depan belakang, katakan, saya senang Anda beribadah di tempat ini. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis.
Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom on fire. On fire. Saya undang kita bangkit berdiri sambil sorak-sorai buat Tuhan serukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tadi kan belum sebanyak ini ya. Sekarang sudah penuh. Tengok dulu kanan kirinya. Tengok dulu. Haleluya. Sesudah itu katakan seperti ini. Anda luar biasa hari ini loh. Yes. Anda luar biasa hari ini loh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, mari kita tetap bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mulai sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oralah batakar buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Oralah batakan, aralah bayaralah bang. Syakaral biar di minggu yang terakhir ini Tuhan, kami mau terus persembahkan buat Tuhan. Ora seluruh hidup kami Tuhan. Oralah bayara baralah bayar sikaralah bang. Ya Tuhan jumpai kami, Tuhan kunjungi kami pagi ini Tuhan. Kami naikkan syukur, pujian hormat bagimu. Bapak Ibu boleh angkat suaramu, katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Kau segalanya. Kami bawa korban syukur kami di tahta-Mu Tuhan. Biar kami membangun tahta-Mu di tempat ini dengan bobot yang lebih berat, dengan bobot yang lebih besar lagi ya Tuhan. Inilah persembahan kami, kiranya Kau berkenan Yes Lord, terima kasih Tuhan. Makasih buat setiap kebaikan-Mu, mujizat demi mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami.
duduk kembali Bapak Ibu. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam
Senap kekuatan kami mau Tuhan puji Engkau. Kami mau terus tinggi Engkau di tempat ini Tuhan. Kita yang siap meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada berapa banyak yang rindu mujizat Tuhan? Ada berapa banyak yang mau dipulihkan? Keluarga kita dipulihkan. Amin. Sorakan haleluya. Lihatlah, Dia datang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang kuatkan yang miskin dipercaya, mujizatnya dinyatakan jalan. Lumpuh yang berjalan, kuatannya akan atas kita. Sorakan haleluya, pujilah. Sorakan haleluya, Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, pujilah namanya. Haleluya, Tuhan Yesus saja. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang. Lihatlah, lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang, membawa kesembuhan. Lemah dikuatkan, yang miskin mujizat, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh yang berjalan, yang buta atas kita. Sorakan haleluya, pujilah namanya. Sorakan haleluya, Tuhan Yesus. Sorakan mari bersorak, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Yes. Sorakan haleluya, Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja. Haleluya, haleluya. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya. Biar kita hari-hari ini bangkit dan terus berdoa supaya lawatan terjadi buat Indonesia. Ku kan bangkit. Waktunya, ya Tuhan.
Dialah Raja. Siapa namanya? Baru 30%. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes, Lord. Ya, perkenananmu terus ada buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau lakukan terus mujizat-Mu Tuhan. Lakukan terus ya Tuhan buat setiap kami. Kami yang merindukan terus ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan sanggup menjawab, amin, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Engkau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara saja angkat pujian ini. Tiada yang menjawab. Sama-sama katakan tiada yang seperti
Bapa, di tengah-tengah masalah, apapun yang terjadi, kami tetap percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan luar biasa. Engkau menyembuhkan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini, Engkau melawati setiap kami, Engkau menjumpai setiap kami Tuhan. Tuntun senantiasa hidup kami untuk hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu. Tolong Tuhan, biar hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Dan izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap kita mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan syukur, terima kasih buat Pak Sulis, Bu Titi, ya, jadi sudah memberikan kesempatan untuk saya ada di tempat ini, dan terima kasih buat seluruh tim pengembalaan yang ada di GPI 3 Reksa ini untuk kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Dan hari ini dalam ibadah yang kedua ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul kesempatan di tengah kesempitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering berpikir bahwa masalah pergumulan, tantangan yang kita hadapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tertutup buat saya dan saudara untuk berjalan maju. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa seringkali Tuhan menaruh berkatnya yang besar di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Ya. Kita semua yakin dan percaya Tuhan kita baik. Betul? Tuhan kita baik. Saudara yang percaya Tuhan itu baik? Katakan. Ya semuanya percaya. Mungkin sebagian berkata, Tuhan baik Pak. Iya sih memang Tuhan baik. Tapi kenapa masalah ini terjadi? Kenapa pergumulan ada dalam hidup saya dan saudara? Kalau Tuhan itu baik. Mestinya kalau Tuhan itu baik, semua kehidupan saya berjalan seperti jalan tol. Mulus, tidak ada hambatan, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Tapi tahukah saudara bahwa persoalan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, Tuhan meletakkan berkatnya yang besar dalam hidup kita. Dan seperti harta yang terpendam. Seperti harta yang terpendam. Nah, tugas saya dan saudara, kenapa Alkitab ajarkan kita mengucap syukur dalam segala perkara. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena baik tidak ada persoalan maupun ada persoalan, ada berkat Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Yesaya 45 ayat 2 sampai 3. Multimedia boleh membantu saya. Ya, Yesaya 45 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Aku sendiri hendak berjalan depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Nah saudara, dikatakan firman Tuhan ini aku sendiri, Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Kalau Tuhan sendiri berjalan di depan kita, kenapa saya dan saudara mesti kecewa?
Kenapa saya dan saudara mesti takut dalam menghadapi persoalan? Mungkin Bapak Ibu Saudara memandang saya, Bapak nggak tahu. Persoalan saya sangat besar. Sakit penyakit saya sangat parah. Dokter sudah angkat tangan. Tapi firman Tuhan ini menjelaskan, Tuhan sendiri yang berjalan di depan saya dan saudara. Untuk apa? Dikatakan untuk meratakan gunung-gunung. Memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya semua hambatan tantangan dalam kehidupan manusia ada jalan keluar bagi Tuhan. Ada jalan keluar ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Makanya saudara bilang sama sebelahnya, ada mujizat loh. Saudara tidak perlu takut lagi. Bahkan dikatakan di sana, aku akan memberikan kepadamu harta terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Tuhan sendiri berkata, bukan Tuhan tidak tahu, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan dalam hidup manusia. Tapi Tuhan berkata, sekalipun ada tantangan masalah, ada harta yang terpendam, harta kekayaan yang kuletakkan di sana. Kenapa Tuhan mesti meletakkan sebagai harta yang terpendam, yang tersembunyi? Kekayaan yang tersembunyi untuk apa? Sebenarnya buat apa? Semuanya itu diletakkan Tuhan supaya hidup kita bergantung sama Tuhan. Itu jawabannya. Supaya saya dan saudara senantiasa bergantung sama Tuhan. Dan kita melihat ketika kita bergantung sama Tuhan, kita melihat di tengah-tengah persoalan, pergumulan, tantangan, ada berkat Tuhan yang besar di dalam. Nah saudara, ya ada satu cerita kisah sukses saudara, yang terjadi di tahun 2008. Ada dua orang yang sedang bergumul menghadapi kesulitan keuangan untuk melunasi apartemen mereka. Dua orang ini tinggal di San Francisco, saya lupa namanya saudara. Ya. Dia tinggal di San Francisco, Amerika Serikat. Pada waktu itu di San Francisco ada acara yang besar di kota itu. Saudara. Ketika mereka melihat kesulitan, tantangan, masalah yang terjadi dalam hidup mereka, dan mereka melihat bahwa ada acara yang besar dan orang-orang yang datang ke kota itu mereka memesan penginapan, memesan hotel, semuanya akhirnya penuh, saudara. Mereka melihat persoalan itu. Mereka melihat kesempatan itu. Dan akhirnya mereka menyewakan apartemen mereka dengan 3 kasur udara. Saudara. Lewat website yang sederhana yang mereka buat. Akhirnya apa yang mereka lakukan naik terus. Sangat populer pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang menitipkan tempat tinggalnya, rumahnya, apartemennya kepada orang ini. Dan karena begitu banyaknya mereka mengajak kawan mereka untuk bergabung. Dan itu pertama kalinya berdiri yang dinamakan Airbnb. Ya, kalau saudara tahu, saudara buka. Ini Airbnb adalah platform penyewaan tempat tinggal, penyewaan penginapan yang populer saat ini di seluruh dunia. Saudara. Awalnya kesulitan mereka, tetapi sekarang mereka menjadi seorang pengusaha yang sukses. Lewat kesulitan yang ada, mereka melihat satu peluang, kesempatan yang sangat luar biasa.
Dari kisah sukses ini kita tahu, saudara, bahwa kesulitan-kesulitan itu menunjukkan peluang-peluang usaha yang dapat muncul di tengah kesempitan atau masalah yang terjadi. Dan saya menuliskan, saudara, orang yang gagal adalah orang yang selalu melihat kesempitan sebagai jalan buntu, persoalan sebagai jalan buntu. Sebaliknya, orang yang sukses adalah mereka yang selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Mungkin pendidikannya sama, saudara. Persoalannya sama. Tetapi orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang melihat kesempatan di tengah kesempitan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan. Tapi orang yang gagal, orang yang melihat persoalan pergumulan sebagai jalan buntu untuk mereka bisa maju dalam hidup mereka. Makanya hari ini saudara boleh memilih. Apakah saudara menjadi orang yang berhasil? Apakah saudara menjadi orang yang gagal? Saudara harus ingat, saudara dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi umat lebih daripada pemenang. Artinya saya dan saudara ditentukan oleh Tuhan, digariskan oleh Tuhan menjadi orang yang berhasil. Kita harus melihat bahwa di tengah-tengah persoalan pergumulan ada kesempatan, ada harta yang terpendam, ada kekayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Itu yang kita harus tahu, saudara. Kita harus melihat hal itu. Jangan lalu saudara berkata, waduh rasanya enggak mungkin, rasanya enggak bisa. Waduh kok ada pergumulan, ada persoalan. Ini merupakan jalan buntu. Enggak, saudara. Saudara harus ingat, Tuhan pilih kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal. Kita sudah ditentukan sebagai umat lebih daripada pemenang. Artinya kita bisa menjadi orang yang berhasil. Semua pilihan tergantung Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana saya dan saudara menjadi orang yang berhasil? Orang yang melihat kesempatan di tengah kesempitan. Kita harus belajar dari seorang tokoh yang namanya Paulus. Dia mampu melihat segala tantangan, persoalan, masalah yang dihadapi sebagai satu kesempatan untuk dia menyatakan Injil Kerajaan Allah. Nah, kita akan lihat saudara, kita akan belajar kesempatan apa yang Tuhan sering sediakan di balik kesempitan yang terjadi. Paling tidak kita harus tahu bahwa Tuhan menyediakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika ada persoalan, tantangan, masalah, saudara jangan salahkan keadaan. Saudara jangan salahkan kanan atau kiri. Tetapi yang perlu kita lihat adalah, kita lihat diri kita. Mungkin saya dan saudara kurang baik dalam bekerja. Mungkin kita tidak memutuskan dengan benar. Mungkin kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri sama kita. Atau kesempatan untuk kita memperkuat ikatan keluarga. Ketika kita sukses, kita sibuk. Tanpa saudara sadari, saudara mulai renggang hubungan keluarga. Dengan istri, dengan pasangan saudara, antara anak dengan orang tua. Nah, ketika ada persoalan tantangan,
Itu kesempatan yang Tuhan beri. Untuk apa? Kita makin erat dengan keluarga kita. Yang selama ini jauh. Atau mungkin kesempatan untuk kita memperdalam iman kita. Memperkuat rohani kita. Memperkuat jam doa kita, bahkan pengenalan kita akan Yesus. Ketika semuanya lancar, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa. Ketika pesanan banyak, terlalu sibuk, kita tidak beribadah. Ketikanya semuanya baik-baik saja, kita kenal Yesus memberikan kelancaran. Dan hambatan persoalan yang terjadi untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita cuma berpikir itu. Tapi ketika ada persoalan tantangan, kita tahu Tuhan itu baik dalam hidup kita. Di tengah persoalan, masalah, tantangan pun ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berkat yang besar. Di tengah persoalan tantangan, yang selama ini kita tidak pernah berdoa, membaca Alkitab pun jarang. Tapi di tengah persoalan, kita banyak berdoa. Kita meningkatkan rohani. Atau kesempatan untuk kita belajar keahlian-keahlian yang baru. Tuhan ingin saudara menjadi seorang yang sukses dari yang lalu. Tapi untuk menjadi sukses, saudara harus punya keahlian yang baru. Nah, kadangkala dengan kesuksesan kita yang lama, yang kita pegang selama ini, kita tidak lagi mau belajar dengan keahlian-keahlian yang baru. Tuhan goncang, persoalan tantangan terjadi. Untuk apa? Supaya saya dan saudara belajar sesuatu yang baru. Ketika kita belajar yang baru, Tuhan akan bawa kita naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Atau kesempatan untuk kita menabur kebaikan. Selama ini kita cuma mikirin diri kita. Kita terlalu egois. Tapi ketika ada goncangan, kita mulai peduli dengan yang lain. Kita tahu tanpa yang lain, kita tidak bisa survive. Ini kesempatan yang Tuhan beri, saudara. Atau kesempatan untuk kita memperluas jaringan, koneksi, pelayanan kita, dan apa yang kita kerjakan. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Nah, kita mau belajar. Paulus yang menulis hampir 3/4 perjanjian baru, saudara. Kenapa dia menjadi pelayan Tuhan yang sukses? Nah, yang pertama ada dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 9. 1 Korintus pasal 16 maksud saya ayat 9. Firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Yang pertama yang Paulus lakukan, rahasia yang bagaimana kita mengalami kesempatan di tengah kesempitan adalah Paulus tetap optimis di tengah tantangan. Paulus tetap optimis di tengah tantangan. Ini yang membedakan antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal, saudara. Memang ada banyak penentang. Memang ada persoalan. Memang ada permasalahan. Tapi firman Tuhan katakan, izinkan aku ada di tempat ini. Karena tempat ini merupakan kesempatan
untuk aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting. Maunya manusia melakukan sesuatu udah ada persoalan, udah ada hambatan. Sudah. Maunya kita. Tapi Paulus memberikan satu teladan. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, ada masalah. Tapi aku pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting. Sikap optimis atau selalu berpikir positif akan membuat mata kita melihat apa maksud Tuhan di balik setiap tantangan yang terjadi. Dan sebaliknya, sikap pesimis akan membutakan kita sehingga kita tidak melihat apa maksud Tuhan di balik tantangan yang terjadi. Jadi saya dan saudara harus punya sikap optimis. Berpikir yang positif. Ketika persoalan tantangan terjadi dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Kita harus optimis. Kenapa kita mesti optimis? Tuhan janji sama kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan saya dan saudara. Mujizatnya pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara yang sakit, saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kita lihat kenapa persoalan ini terjadi. Tuhan punya maksud apa? Mungkin saya dan saudara suruh belajar keahlian baru. Mungkin saya dan saudara ingin melalui penderitaan kita orang lain dengar Injil. Kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu. Tapi ini yang Paulus lakukan, saudara. Dia optimis. Banyak sekali persoalan yang dihadapi dalam pelayanan Paulus, saudara. Dia tidak berkata, udahlah Tuhan, kalau kayak begini terus aku udah berhenti dah. Tidak memberitakan Injil, enggak saudara. Enggak, Paulus tetap maju, tetap lakukan. Itu yang pertama saudara. Itu yang pertama. Jadi kita harus punya cara pandang yang berbeda. Sikap optimis akan membuat cara pandang kita berbeda dengan cara pandang orang lain. Kita kan punya Tuhan yang hidup, saudara. Lalu kalau ada persoalan, jangan saudara lalu enggak ke gereja, tertunduk sebagai orang yang kalah, saudara. Saudara tetap optimis, datang ke gereja tetap sukacita. Bukan berarti kita tidak punya beban masalah, kita tidak punya persoalan. Tapi di tengah-tengah masalah, ada berkat Tuhan yang besar kok. Ada mujizatnya kok. Kita pasti ditolong oleh Tuhan kok. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Roma 1 ayat 10. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Roma pasal 1 ayat 10. Firman Tuhan katakan begini, aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yang kedua, yang Paulus lakukan adalah dia berdoa minta Tuhan membuka kesempatan. Paulus rindu supaya dia bisa kembali lagi kepada jemaat yang ada di Roma. Tapi bagaimana caranya? Paulus memberi contoh kepada saya dan saudara, berdoa. Minta supaya Tuhan membuka kesempatan. Membuka peluang, minta. Berdoa saudara. Jangan ngomel. Jangan lalu salahkan satu dengan yang lain, jangan. Firman Tuhan ajarkan berdoa. Minta. Paulus berdoa minta agar Tuhan membuka pintu kesempatan sehingga dia bisa menjumpai jemaat di Roma. Dan kita tahu kalau kita baca selanjutnya, Paulus memang diberikan kesempatan oleh Tuhan
untuk dia mengunjungi jemaat yang ada di Roma, saudara. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Kisah 16 ayat 9 sampai 10. Yang ketiga. Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang ketiga, kita harus peka terhadap kesempatan yang Tuhan buka. Kita harus peka. Kadangkala pintu di depan kita Tuhan tutup. Lalu saudara, jangan marah. Saudara berusaha dobrak pintu itu. Tapi Tuhan pasti buka pintu yang lain. Nah, kita harus peka. Bagaimana melatih kepekaan saya dan saudara? Banyak bersekutu dengan Tuhan. Supaya saya dan saudara kenal pikiran-pikiran Tuhan, maksud Tuhan. Kalau Bapak Ibu Gembala, Gembala Kul saudara, tim penatua di tempat ini, minta saudara, ayo ibadah, ayo ibadah. Tujuannya salah satunya adalah supaya saudara peka. Pintu mana yang Tuhan sedang buka saat ini? Supaya saudara tahu. Ketika ada persoalan dan pergumulan, ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Supaya saya dan saudara peka, saudara. Karena menjadi orang yang sukses, saudara harus ingat, saudara harus tanamkan. Saudara adalah orang yang sukses. Sukses adalah perjumpaan antara persiapan kita dengan kesempatan yang datang. Saudara, tanpa saudara sadari, saudara sedang dipersiapkan untuk sesuatu oleh Tuhan. Ketika kesempatan itu datang, saudara yang sudah dipersiapkan, saudara akan mengalami kesuksesan dalam hidup saudara. Nah, itu yang saudara perlu tahu. Jadi kita berkata Tuhan itu baik. Tuhan baik itu bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, saudara. Tapi dalam segala perkara, Tuhan itu tetap baik. Dalam persoalanmu Tuhan baik. Kenapa Tuhan kita katakan Tuhan itu baik? Karena Tuhan sudah berikan harta yang terpendam. Harta kekayaan di tengah-tengah persoalan yang ada. Dan yang terakhir, saudara. Ada banyak sebenarnya, saudara. Jadi yang terakhir bagaimana kita meraih kesempatan di tengah kesempitan. Galatia 6 ayat 10 berkata demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang keempat, yang Paulus lakukan adalah pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Tuhan memberikan saudara kesempatan. Kesehatan, hidup seperti ini, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Ayo kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan lalu saudara diberikan kesempatan, saudara tidur-tiduran di rumah. Tidak buat sesuatu, malas ibadah. Saudara diberikan kesempatan untuk melihat, jangan tidak baca Alkitab. Saya pada waktu itu sakit, dokter katakan Nathanael tidak bisa membaca lagi.
Jujur secara manusia saya stres, saudara. Nggak bisa baca lagi, lo gimana? Istri saya yang suruh bacain, saya suruh ngapalin Alkitab. Yang saya ingat ketika saya sekolah, hafalan saya nggak bagus-bagus amat, saudara. Ini persoalan buat saya dan saudara. Saya bersyukur, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Saya berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan beri kesempatan saya untuk saya membaca, untuk saya bisa melihat dengan jelas. Begitu Tuhan kasih kesempatan, baca terus saudara. Sampai istri saya ingatkan, kamu mesti istirahat, jangan baca Alkitab terus. Loh, ini kesempatan, saya belum tahu lagi. Masih Tuhan beri kesempatan atau enggak? Saudara yang diberikan kesempatan hari ini oleh Tuhan. Saudara yang diberikan kesempatan dalam usaha saudara. Semua dalam keadaan baik. Pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Kalau diajak nabur, nabur. Kalau harus kembalikan perpuluhan, kembalikan. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Kalau ada persoalan, saudara aja janji-janji teriak-teriak sama Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Aku mau memuliakan Tuhan. Loh, dulu sudah dikasih kesempatan. Alasannya apa lagi? Dulu sudah dikasih kesehatan. Enggak mau ibadah, enggak mau berdoa. Dulu dikasih kesempatan buat melihat, enggak mau baca Alkitab. Dulu dikasih kesempatan punya rumah yang bagus, dan dibuka rumahnya untuk kegiatan kul. Terus maunya gimana? Bagaimana kita bisa meraih kesempatan di tengah kesempitan? Ayo raih kesempatan. Selama masih ada waktu. Pergunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Kalau saudara dikasih hidup, pergunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Kalau saudara dipercaya sebagai bendahara-bendahara Allah, dipercayakan berkat yang benar, ayo nabur, berbuat baik. Mungkin menurut hitungan manusia itu merugikan, tapi tidak menurut firman Tuhan. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Pergunakan dengan sebaik mungkin. Biar itu mengajar saya dan saudara. Di tengah-tengah persoalan, kita percaya kesempatan selalu ada, selalu Tuhan buka buat saya dan saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya undang istri saya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Masing-masing pribadi datang sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Hari-hari yang spesial. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit di hari Paskah. Sebelum dia naik ke surga, Tuhan menjumpai setiap murid-muridnya. Biar setiap kita yang menjadi murid Tuhan di tempat ini mengalami perjumpaan pribadi hari ini dengan Tuhan. Rindukan Tuhan, datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Apapun yang sedang kami alami Tuhan. Seringkali Tuhan, kami nggak tahu lagi apa yang harus kami buat. Tolong kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat kesempatan di tengah kesempitan yang ada. Karena sekecil apapun kesempatan yang Tuhan beri, kami percaya kalau Tuhan campur tangan, ada mujizat, ada pelipat gandaan, ada berkat Tuhan di dalamnya. Sekecil apapun yang kami lihat, yang ada pada kami, ketika kami menyertakan Tuhan, meminta pimpinan dan campur tangan Tuhan,
itu menjadi kesempatan yang Tuhan beri untuk membuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari yang percaya angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan lebih sungguh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ya Tuhan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Biar jemaat sendiri katakan, Yesus berseru sama Tuhan, saudara. Dengan iman katakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Tuhan, kami ajaib, Engkau sanggup, Engkau mampu Tuhan. Waktumu tiba, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ya Tuhan,
Keluarga kami perlu Engkau. Bisnis pekerjaan kami, studi kami perlu Engkau Tuhan. Masa depan kami perlu Engkau Tuhan. Hari ini kami mengatakan kami perlu Engkau Tuhan. Biar setiap kesempatan yang Tuhan buka di hadapan kami, sekecil apapun itu Tuhan, beri kami kepekaan untuk menangkap isi hati Tuhan. Beri kami kemampuan untuk menjalani perjalanannya Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini rasanya buntu, rasanya usahamu mandul, gak berkembang, engkau gagal, bolak-balik gagal, engkau rugi, bolak-balik rugi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati datang sama Tuhan. Engkau yang hari-hari ini rasanya stuck, rohanimu kering, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang hari-hari ini studimu sering mengalami kegagalan, studimu tidak mengalami yang terbaik, datang sama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang hari-hari ini menantikan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin kau lama bergumul untuk ini. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Beri kepekaan untuk setiap kami Tuhan, melihat peluang kesempatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami karena kami berserah kepadamu. Kami perlu Tuhan. Kami gak tahu apa yang harus kami buat Tuhan. Celikan mata jasmani kami, celikan mata rohani kami, untuk kami melihat peluang demi peluang, pintu-pintu yang baru yang Tuhan bukakan di tahun tiba-tiba ini. Tuhan, Engkau sanggup membuka pintu-pintu yang baru di hadapan kami. Secara tiba-tiba Tuhan melangkah atas bisnis kami, atas rumah tangga kami, atas hidup kami, atas masa depan kami. Tuhan bukakan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan untuk setiap kami, terus berpegang pada janji-Mu, terus berpegang pada firman-Mu. Buat kami untuk tidak putus asa, tapi masih ada mujizat, masih ada peluang di dalam hadirat Tuhan. Kuatkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan, kami perlu Engkau. Jumpai kami, tolong kami Tuhan. Engkau sanggup membelah lautan. Engkau sanggup membangkitkan orang mati. Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Engkau juga sanggup membuka pintu-pintu yang baru di hadapan kami. Step by step, and each step will be miracles. Kami percaya Tuhan, Tuhan buat mujizat di hadapan kami. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan kami, yang sudah memulihkan kami ya Tuhan Yesus.
Kami percaya pintu-pintu yang baru Tuhan sedang bukakan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, semakin pakai dengan luar biasa Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Nathanael Tuhan dan Olin ya Tuhan, yang Tuhan utus ke tempat ini Tuhan. Biar Engkau semakin pakai dengan luar biasa Tuhan. Baik dalam penggembalaannya Tuhan untuk GBI HOR ya Tuhan. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu terus sempurna, sehat, panjang umur. Diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengar pengumuman. Pengumuman Minggu 28 April 2024. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 4 Mei 2024, pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sambil kita sorakan haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati firman Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan, amin. Karena seringkali kita berkata gini ya, lu kesempatan dalam kesempitan gitu. Ternyata kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan itu seperti tadi 4 hal yang sudah disampaikan hambanya tadi, pasti hasilnya maksimal. Amin. Colek kiri kanannya, kesempatan kesempitan dalam kesempitan pakai untuk sesuatu yang maksimal. Saya percaya tadi saya diberkati Tuhan dengan 4 poin ini gitu ya. Karena seringkali gitu kita. Wah, lu mah kesempatan dalam kesempitan. Ternyata 4 hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Nathanael tadi. Pas saya mau lakukan hal ini gitu, ternyata hasilnya maksimal. Ya, puji nama Tuhan atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI 3 Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Madia, Nathanael Chandra, juga Ciolin yang sudah boleh jadi berkat di ibadah 1 dan juga ibadah yang kedua. Tuhan berkati berlimpah-limpah pelayanan juga penggembalanya di GBI HOR. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI 3 Raksa? Kalau ada, boleh dengan segala kerendahan hati kami boleh mengundang untuk mengangkat tangan, boleh? Ada? Oh ada di tengah, ya ada juga di tengah. Ya ada 3 orang, ya. Ya atas nama Gembala, pengerja seluruh jemaat GBI 3 Raksa juga mengucapkan selamat datang ya Ibu di GBI 3 Raksa. Saya juga akan sampaikan juga untuk jadwal ibadah di GBI 3 Raksa ya. Yang ibadah yang pertama itu jam 7.30. Ibadah yang kedua jam 9.30 dan ibadah yang ketiga itu jam 19 atau jam 7 malam. Nanti Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir nanti boleh mengikuti ibadah seperti yang tadi sudah sampaikan jadwal-jadwal ibadah kita. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk yang pertama hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Sutra Niaga. Kita terus doakan dan dukung supaya pelayanan Gembala kita bisa jadi berkat di GBI Sutra Niaga. Yang kedua, doa keliling dan puasa untuk mendukung Everyone Asia
Untuk wilayah Banten akan diadakan untuk putaran yang kedua, diadakan pada hari Senin 29 April 2024. Untuk besok ya, sudah doa mohon untuk melakukan checklist atau absensi di grup ya. Jadi besok kita akan sama-sama masuk dalam doa keliling untuk mendukung Everyone Asia. Tadi Bapak Ibu sudah lihat tayangannya ya. Kita doakan supaya acara ini nanti bukan hanya sekedar event tapi juga movement ya. Terlebih buat generasi-generasi muda supaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Yang berikutnya MDPJ bersama dengan Gembala Pembina akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 9.30 di SICC, wajib bagi Bapak Ibu yang memiliki badge virtual ya. Yang berikutnya ibadah Youth GBI 3 Raksa Sabtu 4 Mei 2024 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir ya. Kalau kemarin kita tidak ada ya, buat teman-teman muda, kemarin kita tidak ada karena kita ada bayar gabungan di Motherland ya. Tapi untuk Sabtu besok kita kembali ya, anak-anak muda katakan amin. Ya, saya mengundang untuk anak-anak muda yang belum bergabung di BYR ya. Saya juga mengundang untuk boleh hadir nanti di hari Sabtu besok ya. Sama-sama kita alami lawatan Tuhan di tempat ini. Yang berikutnya ibadah minggu depan tanggal 5 Mei 2024, ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan umum, persembahan untuk Everyone Asia dan juga untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Silakan nanti boleh maju ke depan dan memasukkan persembahan di kotak yang sudah ada di depan. Mari kita memberi dengan kemurahan hati dan kerelaan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberi. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami yang kedua Tuhan. Kalau kami boleh melihat lawatan Allah, perkenanan Tuhan turun atas kami. Bahkan mujizat-Mu Tuhan sudah terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Madya Nathanael Chandra yang sudah Tuhan utus ke tempat ini untuk jadi berkat bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah pelayanannya, penggembalaannya. Tuhan berkati bahkan umur panjang, kesehatan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan buat hamba-Mu dengan Tuci Olin dan seluruh tim penggembalaan yang ada di GBI Hor ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh melambur Tuhan di ladang Tuhan. Lewat persembahan-Mu, persembahan Everyone Asia dan juga untuk umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan. Kami berdoa biar Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan. Studi anak-anak kami diberkati, studi kami pekerjaan kami diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan apa saja yang kami perbuat, yang umat-Mu perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your name. Oh, Lord, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God.
anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari kasih Bapa di surga, kasih sayang, kasih setia, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan, perlindungan, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.